Halo semuanya, selamat datang kembali di Prisaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen Dasar Apologetika. Di mana di dalam segmen ini, kita membahas mengenai bagaimanakah cara kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis seputar iman Kristenan kita. Dan di episode kali ini, kita membahas mengenai apakah alasan saya untuk tidak sepakat dengan ajaran Saksi Yehova. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua gak ketinggalan video selanjutnya. So, langsung kita bahas. Sebelumnya, saya pernah membuat video mengenai pengenalan akan ajaran Saksi Yehova. Dan di dalam video tersebut, saya mengutarakan secara singkat kenapa menurut saya Saksi Yehova ini bukanlah aliran kekristenan. Di dalam section komentar video tersebut, banyak yang mengutarakan bahwa sebenarnya Saksi Yehova lah kekristenan ataupun juga Kristen yang sesungguhnya. Dan juga banyak argumen yang mereka utarakan. Dan juga kita tahu bahwa pengikut Saksi Yehova ini lumayan gencar dalam meyakinkan orang untuk mengikuti ajarannya. Nah pertanyaannya, kalau kita di-approach dan coba diyakinkan, kira-kira hal apakah yang akan kita katakan? Nah, untuk beberapa alasan inilah saya membuat video ini. Dan berikut adalah beberapa alasan kenapa saya secara pribadi tidak sepakat dengan ajaran Saksi Yehova. Merupakan hal yang logis bahwa sebelum kita menerima suatu ajaran tertentu, maka kita perlu terlebih dahulu percaya akan sumbernya. Nah, masalahnya, bagaimanakah kita bisa percaya pada pendiri Saksi Yehova yang mengklaim dirinya berbicara atas nama Tuhan, tetapi prediksinya begitu banyak yang salah? Berkali-kali nubuatan yang dikeluarkan itu gagal, lalu direvisi, lalu gagal lagi, dan direvisi kembali. Sebagai contoh, Saksi Yehova pernah bernubuat bahwa Millennial Kingdom atau kedatangan kedua kali Yesus itu terjadi pada tahun 1874. Apakah terjadi? Tidak. Ada juga dikatakan bahwa Armageddon ataupun juga perang akhir zaman itu terjadi pada tahun 1917. Apakah terjadi? Tidak. Ada juga dibilang bahwa pada tahun 1925 Yesus akan datang kembali. Terjadi? Tidak. Dan masih banyak hal lainnya. Ini merupakan lanjutan daripada alasan yang pertama. Mari kita baca Alkitab terjemahan Saksi Yehova, yaitu adalah Alkitab terjemahan Dunia Baru. Di mana kalau kita baca di Ulangan 18 ayat 20-22, tapi kalau ada nabi yang berani-berani berbicara mewakiliku, padahal aku tidak menyuruh dia atau dia berbicara mewakili Allah lain, dia harus mati. Tapi mungkin kalian bertanya dalam hati, dari mana kita tahu kalau itu bukan kata-kata Yehuwa? Kalau nabi itu berbicara mewakili Yehuwa, tapi kata-katanya tidak menjadi kenyataan, berarti itu bukan perkataan Yehuwa. Nabi itu sudah berbicara dengan lancang, jangan takut kepadanya. Jadi, kalau menggunakan ayat terjemahan mereka sendiri, artinya adalah kalau nabi itu adalah nabi yang benar, maka nubuatannya itu 100% pasti terjadi. Tapi tadi sama-sama kita lihat bahwa banyak nubuatan daripada pendiri Saksi Yehova itu tidak terjadi. Apakah artinya? Simpulkan sendiri. Kita juga melihat bahwa ajaran Saksi Yehova ini banyak menerjemahkan ayat Alkitab itu tidak sesuai dengan bahasa aslinya, tetapi sesuai dengan doktrin yang mereka percayai. Mari kita ambil contoh yang paling mudah, yaitu adalah Yohanes 1 ayat 1. Kalau kita baca Alkitab terjemahan baru, itu ditulis, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Perhatikan bahwa di kalimat terakhir ditulis bahwa firman itu adalah Allah dengan A besar. Dan juga kalau kita mengacu ke bahasa aslinya, yaitu adalah bahasa Yunani, kita juga melihat bahwa akar katanya juga berarti Tuhan atau Allah. Tetapi uniknya, kalau kita baca terjemahan Dunia Baru atau terjemahan Alkitab Saksi Yehova, itu dituliskan pada mulanya firman itu ada, firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah suatu Allah, di mana Allahnya dituliskan dengan huruf kecil. Kenapa? Karena firman ini adalah Yesus, dan ini melawan doktrin mereka bahwa Yesus adalah firman Allah. Ini jelas melawan bukti sejarah dan juga ilmiah. Perhatikan, seluruh ahli Alkitab, baik Kristen ataupun juga non-Kristen, menuliskan terjemahan-terjemahan berikut, tetapi semuanya menuliskan bahwa firman itu adalah Allah atau Tuhan.
Jadi pertanyaannya, kenapa kita harus percaya pada Alkitab terjemahan Saksi Yehova yang melawan seluruh terjemahan para ahli dan juga melawan fakta yang ada? Kalau Anda membaca Alkitab terjemahan Dunia Baru, Anda akan menemukan begitu banyak kata Yehuwa di sana. Tetapi menariknya, kalau kalian membaca manuskrip Perjanjian Baru bahasa Yunani, itu tidak ada satupun yang menggunakan kata Yehuwa ataupun juga Jehovah. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus percaya pada suatu ajaran yang memasukkan suatu kata yang tidak ada pada kitab aslinya? Kalau kita bandingkan terjemahan umum Alkitab Perjanjian Baru dengan terjemahan Dunia Baru, apalagi kalau kita bandingkan juga dengan naskah aslinya, maka kita akan menemukan begitu banyak perbedaan. Mari kita ambil contoh Kolose 1 ayat 15-17. Supaya lebih jelas, mari kita gunakan terjemahan bahasa Inggris. Mari kita baca terjemahan ESV atau English Standard Version. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him, and he is before all things, and in him all things hold together. Sekarang, mari kita bandingkan dengan terjemahan Saksi Yehova. Itu adalah New World Translation. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, because by means of him all other things were created in the heaven and upon the earth, the things visible and the things invisible, no matter whether they are thrones or lordship or government or authorities. All other things have been created through him and for him. Also, he is before all other things, and by means of him, all other things were made to exist. Kalau kalian perhatikan, dalam terjemahan Saksi Yehova, ada 4 kata other dimasukkan. Di dalam bahasa Yunani, hanya ada 2 kata yang bermakna other, yaitu adalah heteros dan allos. Dan keduanya tidak kita temukan dalam manuskrip asli bahasa Yunaninya. Terjemahan Saksi Yehova menambahkan kata other sebanyak 4 kali untuk mendukung doktrin mereka bahwa Yesus ini hanyalah makhluk ciptaan dan bukanlah Tuhan. Nah, kalau seperti ini, apakah bisa kita percayai? Untuk alasan ini, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut, karena saya pernah menjelaskannya di beberapa video sebelumnya, yang menjelaskan mengenai klaim Yesus akan dirinya, bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah, buat teman-teman yang tertarik, bisa klik link di atas ya. Kalau Yesus itu bukanlah Tuhan, lalu apakah namanya sosok yang menciptakan segala sesuatu? Karena jelas sekali kita membaca di Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ia atau Dia di sini merujuk pada Yesus. Dan jelas tertulis di sini bahwa Yesus adalah Allah dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini adalah beberapa alasan kenapa saya tidak sepakat dengan ajaran Saksi Yehova. Karena menurut saya berlawanan dengan bukti dan juga fakta yang ada. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat saya. Kalau kalian memiliki pendapat lain yang juga berdasarkan fakta yang ada, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ya. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa memberkati kalian semua ya. Thank you for watching. See you in the next episode. Tuhan Yesus memberkati.